Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat Masjid Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan fikih zakat yang saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji dan juga kitab Al-Mu'tamad berdasarkan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat ditasrif atau dibagikan kemana saja, ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf as-samaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat, ya, yang berhak disalurkan zakat kepadanya, ya. Siapa aja orang ini? Allah membatasi cuma 8 orang. Ada 8 orang berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sungguhnya sedekah-sedekah itu maksudnya adalah zakat itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya, wa fir riqab, dan orang-orang yang budak untuk bebaskan dirinya, wal gharimin, orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa bani sabil, dan musafir yang kehabisan bekal. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Inilah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha berilmu dan Maha bijak, ya. Allah ketika menetapkan aturan ini 8 kelompok ini, Allah Maha berilmu. Jadi tidak ada tambahan lagi dari 8 ini. Kalau ada di luar daripada ini, bisa dengan selain uang zakat. Karena untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, bukan cuma uang zakat, selain uang zakat, sedekah-sedekah sunnah yang lainnya juga bisa. Tapi untuk zakat yang wajib, maka cuma 8 kelompok ini. Perhatikan ayatnya, Allah berfirman, ya, innama as-sadaqat lil fuqara. Di sini ada, perhatikan, ada lam at-tamlik. Disebut lam at-tamlik, yang menunjukkan kepemilikan, ya. Lam at-tamlik artinya adalah kepemilikan. Jadi dalam 8 kelompok ini ada 2 model. 4 model dengan menggunakan lam at-tamlik, yaitu harta harus berpindah ke tangan dia. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. 4. Innamas shadaqat untuk orang fakir, wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Wal muallafati qulubuhum. Nah, di sini semua pakai lam at-tamlik, ya. Ini 4, ya. Jadi 1 fuqara, 2 masakin, 3 amil zakat, 4 al-muallaf atau muallafatu qulubuhum. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa fir riqab wal gharimin. Sini pakai fi. Wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang kedua menggunakan fi dan pada riqab. Jadi tidak, yang 4 ini, yang golongan kelima, 6 budak-budak, orang yang berhutang, gharimin, kemudian yang jihad, ya. 7 ke 8 ini tidak harus ada kepemilikan. Yang penting digunakan untuk kebutuhan mereka. Ya, tapi kalau 4 yang pertama harus ada pemindahan. Ini penting karena ketika terjadi perbedaan fatwa di kalangan para ulama tentang perkara-perkara kontemporer terkait dengan 4 asnaf yang pertama, jika tidak ada perpindahan kepemilikan kepada fakir miskin atau kepada amil zakat atau kepada mu'allaf qulubuhum, maka tidak dianggap.
harus ada perpindahan kepemilikan. Baik, kita bahas yang pertama. Perhatikan di sini ada al-fuqara wal masakin. Apa bedanya al-fuqara wal masakin? Al-fuqara dan al-masakin adalah dua kata yang sering kita sampaikan, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau disebutkan bergandengan, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan salah satunya, biasanya maknanya sama saja. Fakir yang miskin, fuqara yang masakin. Tapi kalau digabungkan, maka maknanya berbeda. Fakir lebih parah daripada miskin. Makanya Allah menyebut terkadang orang miskin itu punya sesuatu tapi tidak mencukupi. Fakir lebih tidak punya apa-apa. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam, "Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adapun kapal yang aku rusaki adalah milik orang-orang miskin. Orang miskin punya kapal. Jadi punya kapal, tapi kapal yang dia miliki tadi tidak memenuhi kebutuhannya. Dari sini dalil bahwasanya miskin terkadang memiliki sesuatu, mungkin dia kerja, mungkin dia punya barang, tapi tidak memenuhi kebutuhannya, sehingga kedudukan miskin lebih ringan daripada fakir. Fakir lebih parah. Makanya Rasulullah SAW berlindung daripada kefakiran, tapi tidak berlindung dari kemiskinan. Kefakiran itu sangat parah. Ya. Namun dua-duanya ditinjau dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian ulama membedakan, karena tidak ada dalil, tapi intinya fakir lebih parah. Ada yang mengatakan fakir adalah yang penghasilannya kurang daripada setengah kebutuhannya. Artinya kalau dia punya kebutuhan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta. Ya, jadi 1 juta kurang dari setengah, setengahnya 2 juta. Kebutuhan dia per bulan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta, kurang dari setengah kebutuhannya. Ini disebut fakir. Kalau miskin, penghasilannya adalah lebih dari setengah, tapi belum mencukupi. Kebutuhannya 4 juta, penghasilannya 3 juta. Ini miskin. Kebutuhannya 4 juta, penghasilannya 3 juta. Maka dia dikatakan miskin. Baik, ini yang pertama. Ya. Al-fuqara. Yang kedua adalah al-masakin. Ya. Adapun disyaratkan bahwasanya orang miskin atau fakir tersebut ya bukanlah orang yang kuat untuk bekerja. Kalau dia mampu untuk bekerja, maka tidak boleh dikasih zakat. Ya. Kalau dia mampu untuk bekerja, artinya dia malas-malasan, yang dikasih zakat, suruh kerja. Suruh kerja. Ya. Kalau dia mampu bekerja, dia sudah bekerja, ternyata tidak cukup, baru kita kasih zakat. Tapi kalau dia mau bekerja, dia malas-malasan, tidak dikasih zakat. Suruh kerja. Ya, karena dipersyaratkan datang dalam hadis bahwasanya tidak boleh yang muktasib, yang mampu untuk bekerja. Kalau mampu untuk bekerja, maka tidak dikasih zakat. Ya. Kemudian adapun pembagiannya, maka diberikan kepada, atau nanti kita bahas belakangan bagaimana cara pembagian zakat, berapa mau dikasih, insyaallah di akhir pembahasan. Ayat yang berikutnya, al-amilina 'alaiha. Apa yang dimaksud dengan amil zakat? Amil zakat ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menarik zakat dari masyarakat. Nah, mereka ini mendapatkan upah dari uang zakat. Mereka dapat upah dari uang zakat. Ya. Dan mereka adalah tugas penguasa atau para petugas dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan pengumpul zakat swasta? Ya. Maka fatwa ulama saya baca, yang terakhir yang saya baca menyebutkan bahwasanya jadi yang disebut amil zakat adalah petugas resmi dari pemerintah atau yayasan yang diakui oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Ini juga yang bekerja di situ disebut amil zakat. Atau yang diakui oleh masyarakat, termasuk seperti di masjid-masjid yang masyarakat mengakui, mengangkat DKM-nya untuk mengurusi zakat mereka percayai. Maka ini juga termasuk dari amil zakat. Termasuk amil zakat. Yang dimaksud kemudian, apa pekerjaan amil zakat? Amil zakat itu ada ikhtilaf juga dengan para ulama. Ada yang mengatakan hanya yang mengumpulkan, itu yang disebut amil zakat. Sebenarnya mengatakan tidak. Termasuk yang mengumpulkan dan distribusi juga adalah amil zakat. Bahkan ada yang lebih luas lagi. Pokoknya yang bekerja dalam bidang pengumpulan zakat, termasuk pengumpulnya, kemudian pembaginya, kemudian administrasinya, ya. Semua yang kerja dalam mengkhususkan untuk pekerjaan mengumpulkan zakat dan mendistribusi zakat, mereka disebut dengan amil zakat. Namun
mereka mendapatkan upah disebut dengan ujratul misl, atau yaitu upah yang selayak yang mereka dapatkan. Bukan mereka pasang gaji sendiri ya. Jadi ambil zakat, kemudian pasang gaji 1 bulan 200 juta, ini ambil zakat ngawur ini. Ini ambil zakat perampok ya. Enggak benar seperti itu. Ya sesuai dengan dia kerja berapa jam, gaji yang wajar. Masa gaji mengalahkan direktur BUMN misalnya. Ini enggak benar. Jadi gajinya sesuai dengan layak bagi dia yang wajar. Orang seperti ini berapa, orang seperti ini berapa. Kerjaan bukan kerjaan berat-berat banget ya. Mendata biasa, bukan profesional ahli apa, enggak. Bukan kemudian dikasih gaji 100 juta, emang kerjaan apa? Ya ambil zakat ya wajar ya. Masih banyak yang butuh uang zakat, fuqara, masakin, masih banyak yang butuh uang zakat. Maka mereka cuma mendapatkan gaji, boleh diambil dari uang zakat sesuai dengan yang layak orang bekerja seperti mereka. Bukan yang ngatur gaji mereka sendiri, enggak. Harusnya ada tim yang menilai orang seperti layak sekian ya. Kalau mereka sudah mendapatkan gaji dari Baitul Mal, maka mereka tidak perlu dikasih uang zakat. Ya misalnya, ternyata pemerintah memberikan gaji khusus bagi mereka, tidak dari uang zakat, ya sudah. Mereka jadi misalnya pegawai negeri tersebut sudah dapat gaji sesuai dengan kedudukan mereka. Sudah nggak perlu dapat uang zakat, karena mereka sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak kasih gaji atau tidak ada uang yang lain untuk mereka, maka mereka boleh diberi gaji dari uang zakat sesuai dengan gaji mereka yang layak untuk mereka. Ya, meskipun mereka kaya, jadi mereka diberi gaji karena mereka bekerja sebagai pengumpul zakat dan pendistribusi zakat. Dan tidak benar yang dilakukan oleh sebagian orang, ngumpulin uang zakat, kemudian bagi 8. Fakir 1/8, miskin 1/8, amil zakat 1/8. Kemudian al-mu'allafatu qulubuhum 1/8. Budak tidak ada, fisabilillah tidak ada. Jadi bagi 1/8 semua. Al-gharimin, rekop untuk budak 1/8, untuk bayar utang 1/8, untuk fisabilillah 1/8, dan fisabil 1/8. Jadi amil zakatnya berapa? 1/8. Ini enggak benar. Coba kalau mereka kumpulkan uang, misalnya kebetulan narik zakat di kompleks orang kaya, kemudian pekerjaan cuma 3 orang, terkumpul 5 miliar misalnya zakatnya. Mereka dapat berapa? Bagi 8 banyak sekali. Terkumpul 8 miliar, mereka dapat 1 miliar. Kerjaan setahun sekali dapat 1 miliar bagi 3 orang. Ini enggak benar. Ini contoh maksudnya enggak benar. Bukan harus bagi 1/8. Apalagi para ulama mengatakan jika ada sebagian asnaf tidak ada, dikecilkan. Misalnya, ternyata rikop enggak ada. Jadi 1/7. Karena cuma ada 7 asnaf. Fisabilillah misalnya enggak ada. Atau Ibnu Sabil enggak ada. Jadi tinggal 5. Berarti bagi kami amil zakat 1/5. Ini ngawur. Ya. Amil zakat cuma mendapatkan gaji yang layak mereka dapatkan sebagaimana kerjaan mereka. Ya. Jadi seperti itu. Al-amilin. Jadi mencakup yang mengumpulkan jubatnya, yang mendistribusikan, yang administrasinya mereka berhak sesuai, tapi sesuai dengan kerjaan biasa. Seandainya kerja di perusahaan lain, berapa gaji kira mereka? Ya, kalau sudah dipenuhi gaji mereka dari uang yang lain, mungkin uang masjid kasih misalnya, sudah nggak perlu dapat uang zakat. Mereka cuma mendapatkan sesuai dengan kadar kerjaan mereka. Baik, ini wal amilina 'alaiha. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum maksudnya adalah yang dilembutkan hatinya, dikokohkan hatinya ya. Hatinya di atas Islam. Di atas Islam. Ini para ulama khilaf tentang masalah ini, apakah mencakup orang kafir atau tidak ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i ini cuma orang Islam. Jadi khilaf di kalangan para ulama. Sekedar tambahan wawasan ya. 2 pendapat. Yang pertama mencakup Muslim dan kafir. Yang kedua, pendapat kedua hanya orang Islam. Hanya orang Islam. Nah, yang kafir yang bagaimana? Menurut sebagian ulama seperti ulama Hanabilah. Kalau tidak salah juga Malikiyah. Orang yang kafir bagaimana? Maksudnya orang kafir itu ada beberapa model yang bisa dikasih uang zakat. Yang baru masuk Islam. Yang diharapkan masuk Islam. Diharapkan masuk Islam. Nah, dikasih duit, dikasih uang zakat, mungkin dia lebih cenderung ke Islam, akhirnya masuk Islam.
Sebagaimana Nabi SAW memberikan waktu di perang Hunain, Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang Arab Badui yang belum masuk Islam. Rasulullah berikan Sofwan bin Umayyah, ya, Ibn Khalaf. Rasulullah SAW memberikan kepada beberapa orang kafir dan akhirnya mereka masuk Islam. Kata Sofwan bin Umayyah, tidak ada orang yang paling aku benci seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama bariha yu'tini. Tapi Rasulullah SAW terus memberikan kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Jadi kisah ma'ruf, Sofwan bin Umayyah sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bapaknya Umayyah bin Khalaf, yaitu majikannya Bilal, dibunuh oleh Bilal, kemudian juga kakaknya kalau tidak salah Ali bin Umayyah juga dibunuh, sehingga dia dendam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Muhammadlah orang yang paling dibenci di atas muka bumi ini. Tapi Rasulullah SAW lihat Sofwan bin Umayyah suka dengan harta, maka Rasulullah SAW kasih 100 ekor onta. Kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta tahapan kedua. Kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta tahapan ketiga. Akhirnya dia masuk Islam dan Nabi menjadi orang yang paling dia cintai. Jadi kalau ada orang benci sama antum kasih mobil tahapan pertama, kedua mobil tahapan kedua, insya Allah dia cinta sama antum. Mobil ketiga, antum adalah orang yang paling dicintai. Tapi intinya dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya mereka adalah al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang ditarik hatinya, diambil hatinya untuk masuk Islam. Mereka masih kafir tapi mereka diharapkan masuk Islam. Ini model kafir pertama yang boleh dikasih zakat. Model kafir yang kedua, orang kafir yang suka mengganggu kaum muslimin, mengganggu dakwah kaum muslimin, kasih duit supaya kurang gangguannya. Ini juga boleh. Ini di antara orang kafir yang boleh diberikan zakat. Menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i enggak. Yang boleh mendapatkan zakat syaratnya harus Islam. Harus muslim. Kalau mau kasih orang kafir pakai uang sedekah, enggak boleh pakai uang zakat. Uang zakat hanya diberikan kepada orang Islam. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat diambil dari harta kaum muslimin dan dikembalikan kepada fuqara kaum muslimin. Jadi harus dikembalikan juga kepada kaum muslimin. Siapa al-mu'allafatu qulubuhum? Yang baru masuk Islam. Dengan diberikan uang maka iman mereka menjadi lebih kokoh, ya. Bukan mu'allaf yang sudah puluhan tahun, ya. Saya mu'allaf. Kapan masuk Islam? 10 tahun yang lalu, ya. Bukan mu'allaf, ya. Sudah kokoh iman antum. Antum sekarang berzakat. Jadi mu'allaf, ya. Mu'allaf itu istilah yang sudah berubah untuk kita. Mu'allaf itu artinya orang yang dulunya kafir kemudian masuk Islam. Sampai mati dikatakan apa? Mu'allaf. Ya, kita sering menggunakan istilah itu. Padahal istilah syar'i itu bukan mu'allaf, ya. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Kalau yang sudah lama masuk Islam 10 tahun yang 20 tahun yang lalu, maka itu bukan apa? Mu'allaf. Jadi ini kisah saya alami di Madinah. Jadi ada kajian buat TKI, TKW. Saya ngisi waktu itu. Kemudian ada makan pagi, ya, dari kantor dakwah. Makan paginya sederhana, tamis roti 1 real, ya. Kemudian bumbunya juga 1 real. Sebelah kita ada orang-orang Filipin. Mereka juga ada dai-nya. Saya makannya kambing, maksudnya mewah-mewah. Yang orang Islam ini, Ustaz itu kok makannya enak-enak, kita cuma tamis 1 real. Itu mu'allaf, Anda bilang. Kalau makan enak, mu'allaf dulu. Itu uang zakat. Kalau ente bukan uang zakat. Jadi yang kita sudah lama Islam, makanya cuma apa? Roti, kemudian ya 1 real, bumbunya 1 real, ya modal 20 real sudah murah, sudah meriah. Sementara yang orang Filipin yang baru masuk Islam, masya Allah, makannya mewah-mewah, dikasih untuk main bulu tangkis, main tenis, masya Allah. Kita ngelihat aja, ya. Teman-teman yang TKI ini protes, Ustaz, itu kok begitu, Ustaz? Terlalu signifikan. Mereka itu berhak mendapatkan uang apa? Zakat. Karena mereka yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam tuh imannya udah kokoh, sudah nggak perlu kasih tamis roti 1 real, udah imannya kuat. Itu butuh kambing supaya imannya apa? Kuat. Jadi al-mu'allafatu qulubuhum yang baru masuk Islam, dikasih kepada orang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan kalau dia kepala suku, kalau dia diberikan harta, maka banyak orang akan masuk Islam lewat tangan dia. Ya mungkin dia sudah masuk Islam sudah lama, tapi diambil hatinya. Ya mu'allaf diambil hatinya supaya orang-orang bisa masuk Islam karena tahu kepala sukunya masuk Islam. Ini boleh diberikan uang zakat. Kemudian ini semua dengan lamu tamlik. Innama shadaqatu lil fuqara, ya. Jadi saya ulangi, pertama saya katakan
Ini secara bahasa Indonesia artinya hanyalah. Hanyalah. Jadi tidak ada zakat tidak keluar dari 8 asnaf ini. Tidak ada jenis kelompok 9 tidak ada. Baik, yang keempat wafir riqab. Yang kelima wafir riqab, pada budak. Budak ini ada khilaf, ada yang mengatakan budak yang dimaksud adalah al-mukatab. Al-mukatab itu budak yang membeli dirinya dari majikannya. Dia bilang sama majikan saya ingin merdekakan diri saya. Kau harga diri saya berapa? Misalnya majikannya bilang, saya jual dirimu 100 dinar. Pokoknya kamu dapat utang 100 dinar, kamu merdeka. Maka dia pun bekerja. Dia cicil 1 dinar, kerja 2 dinar, sampai kumpulkan 100 dinar, baru dia merdeka. Nah, seperti ini budak muslim gini, boleh dikasih uang zakat untuk melunasi tanggungannya agar dia menjadi budak yang merdeka. Ya. Jadi budak yang merdeka. Namanya al-mukatab ya. Zaman sekarang sudah nggak ada. Zaman sekarang sudah tidak ada. Nah, para ulama berbicara tentang apakah pembebasan tawanan perang termasuk dari boleh digunakan uang zakat. Misalnya terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang kafir. Kemudian ada sebagian kaum muslimin ditawan. Dia bukan budak tapi ditawan. Ditawan kemudian mereka minta tebusan agar dibebaskan tawanan ini. Apakah boleh menggunakan uang zakat? Maka banyak ulama berfaham iya. Kalau zaman sekarang ada tawanan perang kemudian disyaratkan untuk dibebaskan harus dengan uang, maka boleh menggunakan uang zakat ya. Allah alam bisawab ya. Ini fatwa ulama al-mu'asirin, yaitu fatwa Qadam Daras yang difatwakan oleh sebagian ulama. Tapi yang jelas budak sudah tidak ada di zaman sekarang. Kemudian yang keenam, wal gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Dia berhutang disebut dalam al-mu'tamad, dia ada 2 model hutangnya, 2 model hutang. Yang pertama hutang untuk dirinya, hutang untuk keperluannya. Yang kedua hutang untuk keperluan orang lain. Orang lain seperti untuk islah. Ada beberapa contoh, tapi di antaranya seperti untuk mendamaikan. Ini 2 model hutang. Atau untuk bayar diat misalnya, tapi di antaranya adalah untuk mendamaikan. Misalnya 2 orang bertengkar atau 2 kubu bertengkar, maka dia untuk mendamaikan 2 kubu daripada terjadi pertumpahan darah atau perkelahian yang terus menerus, maka dia pinjam uang. Misalnya dia pinjam uang 200 juta, dia bagi, kamu 100 juta, kamu 100 juta, biar kelahi. Dia berhutang untuk mendamaikan mereka. Nah, orang seperti ini, hutang dia, meskipun dia kaya, tidak harus dia miskin. Jadi sebab dia dikasih zakat karena punya hutang. Nah, hutang dia, ternyata dia berhutang untuk mendamaikan 2 kubu yang sedang bersengketa agar mereka menjadi damai dan bersatu kembali. Dia hutang 200 juta, maka boleh dikeluarkan uang zakat untuk melunasi hutangnya. Kita dicek ternyata benar dia hutang dan dia benar-benar bagi 100 juta buat kelompok A, 100 juta buat kelompok B, kemudian damai. Ini di antara dalil tentang agungnya perdamaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya para ulama mengatakan bahkan boleh berhutang untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa ya. Agar mereka tenang, enggak ribut lagi ya. Enggak ribut lagi. Saya pernah sampaikan dalam kajian ketika saya di Mekah ada 2 orang berkelahi. Jadi 2 TKI kalau nggak salah di Bangladesh ya, berkelahi. Yang satu mukul kepala temannya sampai terluka ya. Kemudian teman saya orang Saudi, dia kasih uang, entah saya lupa 4.000 rial atau berapa ribu rial. Tadinya mau diangkat ke mahkamah, dikasih duit selesai. Dan ini ibadah. Bersedekah untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Ya. Kalau antum misalnya ada keluarga bersengketa, antum bagi-bagi duit untuk mereka. Nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Tapi intinya, kalau dia berhutang untuk mendamaikan, maka utangnya boleh dilunasi dengan uang zakat. Ini yang model kedua. Adapun model yang pertama, dia berhutang untuk keperluannya. Dia berhutang dengan syarat hutang tersebut untuk keperluan yang dibolehkan ya. Yaitu keperluan yang halal.
Misalnya untuk sekolahkan anak, misalnya untuk makan, bukan untuk main judi, bukan untuk riba, bukan untuk enggak. Kalau dia utangnya untuk perkara yang haram atau untuk praktek riba, maka enggak boleh, hukumnya haram untuk dilunasi dengan uang zakat. Kecuali dia bertobat dan diketahui tobatnya serius, bahwasanya dia bertobat dari riba misalnya, atau dia bertobat dari judi, dia punya utang judi misalnya, dia bertobat, maka boleh kita melunasi hutangnya. Kalau kita tahu dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan syarat dia tidak mampu melunasi hutangnya. Hutangnya sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu melunasi hutangnya. Tapi kalau dia punya aset, kita suruh jual. Dia nggak punya uang, tapi dia punya banyak toko, dia punya banyak rumah, dia punya banyak tanah, suruh jual. Jual tanahnya, suruh bayar hutang. Jangan dia bayar hutang pakai uang zakat, kemudian dia punya aset masih banyak. Ya, ini enggak. Kamu punya aset banyak, kamu bukan orang miskin. Jual, ya. Jual asetmu, rumahmu misalnya harganya 20 miliar, kamu jual, beli rumah 1 miliar, masih untung 19 miliar. Ini maksudnya buat bayar utang, 1 miliar rumah cukup, ya. Jangan dia kemudian bayar zakat, punya utang 5 miliar, pakai uang zakat, kemudian tetap tinggal di rumah yang 20 miliar. Ini bayar zakat, orang kaya kayak begini, si uang zakat. Enggak. Rumahnya dia jual, ganti dengan rumah yang sederhana, uangnya digunakan untuk bayar zakat. Ini al-gharimin. Yang keenam. Yang ketujuh, wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah. Ini ada pendapat banyak, ada 5 pendapat, tapi intinya pendapat yang kuat bahwasanya wa fi sabilillah ini yang umum mengatakan semua ketaatan fi sabilillah. Untuk haji, untuk pokoknya untuk segala ibadah, kalau dia butuh uang kita boleh kasih. Saya lupa di antara para ulama menaskan dalam buku-buku mereka di mazhab Syafi'iyah juga, di antara kebutuhan orang dalam kehidupannya, orang fakir adalah untuk menikah. Untuk apa? Menikah. Jadi kita boleh berikan uang zakat kepada orang fakir yang dia mau menikah tapi dia nggak punya uang. Boleh kita berikan uang zakat untuk bayar walimahnya, untuk bayar maharnya, untuk sewa rumahnya, kemudian dia tinggal di situ, boleh pakai uang zakat. Karena di antara kebutuhan primer seseorang adalah menikah. Di antara kebutuhan primer seseorang bukan cuma makan dan minum, dia untuk menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal juga adalah kebutuhan primer. Jadi boleh uang zakat kepada orang fakir yang ingin menikah. Wa fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaksud yang pendapat yang lebih kuat, ini juga pendapat mazhab Syafi'i, adalah terkait dengan berperang. Kalau mazhab Syafi'i fi sabilillah cuma dibatasi dengan orang yang keluar untuk berjihad. Dia keluar untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka uang diberikan kepada dia untuk perjalanan jihadnya, dan juga uang diberikan kepada keluarganya yang dia tinggalkan. Ditinggalkan keluarganya, maka diberikan dari uang zakat. Ya, kalau memang ternyata pemerintah tidak memberikan uang dari Baitul Mal untuk biaya dia perang. Kalau pemerintah sudah memberikan dia biaya untuk perang, ya sudah, nggak perlu dikasih lagi. Dia sudah dikasih duit, keluarganya telah dicukupi dengan gaji, maka sudah tidak perlu. Tapi seandainya tidak ada, maka boleh digunakan dengan uang zakat. Meskipun dia kaya. Karena dia dapat zakat bukan karena miskin, tapi dia dapat zakat karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara hal yang untuk memotivasi seorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ditanggung. Ditanggung, kemudian keluarga juga yang ditinggalkan ditanggung. Sebenarnya ulama tetap mengatakan fisabilillah itu berjuang di jalan Allah, tapi mereka agak memperluas makna fisabilillah. Tidak memperluas dengan seluas-luasnya, semua ketaatan dikatakan fisabilillah, tidak. Sedekah disebut fisabilillah, enggak, tapi mereka mengatakan fisabilillah adalah berjuang untuk menegakkan la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Maka namanya jihad dengan bil sinan dan bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan. Sehingga banyak ulama berfatwa mu'afirin, ulama kontemporer, bahwasanya termasuk jihad fisabilillah adalah berjihad dengan dakwah. Berjihad dengan dakwah. Maka orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berhak mendapatkan zakat, ya. Zakat. Ya, dan ini adalah sebab tersendiri, tidak disyaratkan mereka harus miskin, apalagi miskin ya. Miskin ya. Karena bisa jadi seorang berhak dapat zakat dari beberapa sisi. Saya sudah pernah saya punya kawan, dia bilang, "Firanda, carikan uang zakat buat saya." Saya bilang, "Kau masuk yang mana?" "Semua saya masuk ya."
miskin, fakir, fisabilillah, ibnu sabil, gharimin, semua masuk. Cuma budak sama amil zakat yang enggak ya, kata dia. Saya miskin, saya fakir, saya perantauan. Kemudian saya punya hutang. Saya fisabilillah sedang menuntut ilmu ya, untuk berdakwah ya, sudah. Jalan mana saya berhak mendapatkan apa? Zakat. Adapun kalau kita perluas makna fisabilillah ya, bukan hanya berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan lisan, dengan tulisan masuk, maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan uang zakat ya. Dan kebutuhan kepada jihad dengan lisan sekarang dengan pena lebih tinggi daripada jihad dengan pedang. Karena jihad dengan pedang tidak setiap saat bisa dilakukan dan tidak setiap kondisi dikatakan jihad yang syar'i. Ya. Karena jihad punya banyak persyaratan. Ya, dan banyak jihad-jihad yang disuarakan dengan nama jihad ternyata tidak sesuai dengan persyaratan. Tapi jihad dengan pena, dengan lisan di mana-mana dilakukan. Terutama orang berdakwah di aqalliyat, di minoritas. Di luar negara-negara kafir, mereka berjuang di jalan Allah, mereka menyebarkan Islam. Ini mereka perlu dibantu, bahkan boleh dengan uang zakat. Yang bantah syubhat-syubhat mulhidin, orang-orang yang perusak agama, yang membuat orang ragu dengan Islam, dibantah. Ini butuh dana untuk orangnya, untuk menyebarkan bukunya, mencetak bukunya. Ya, karena ini fisabilillah, tidak harus tamlik, beda dengan 4 yang pertama. Yang penting dakwah berjalan, ya. Dakwah berjalan. Bisa dengan mencetak bukunya, bisa untuk mengadakan pengajiannya misalnya. Ini dibolehkan ya. Allah alam bisawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kepada orang kafir bihi ay bil Quran. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini adalah ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Dan kita tahu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah tidak ada syariat jihad. Syariat jihad baru berlaku ketika Nabi setelah berhijrah ke kota Madinah, baru kemudian muncullah syariat jihad. Ketika di Mekah, Allah tetap menyuruh Nabi untuk berjihad. Tapi jihad bihi, bil Quran. Jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu. Allah menamakan jihad dengan memperjuangkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran disebut dengan, Allah namakan dengan jihad. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya makna jihad tidak terbatas pada jihad dengan pedang, tapi jihad juga dengan lisan, dengan qalam, dengan pena. Ini juga disebut dengan jihad. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai Nabi, berjihadlah kepada orang kafir dan berjihadlah kepada orang-orang munafik. Kalau berjihad dengan orang kafir, mungkin bisa dengan pedang, kalau memang mungkin. Tapi kalau jihad dengan terhadap orang munafik, tidak mungkin dengan pedang. Karena orang munafik tidak boleh dibunuh. Orang munafik yang hatinya kafir, tapi KTP-nya Islam, mereka tidak boleh dibunuh. Karena zahir mereka adalah muslim. Tapi Allah menyuruh Nabi untuk menjihadi mereka, tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga jihad dengan ilmu juga dianggap sebagai jihad, dan mereka berhak mendapatkan zakat. Apalagi kalau kita dapatin misalnya dai-dai di kampung-kampung yang miskin, ya mereka berarti berhak dapat zakat dari dua sisi, dari kemiskinan dan juga dari dakwah mereka. Ya. Karena kalau dai-dai tidak ditopang, gimana dakwah mau berkembang? Ini kalau antum lihat ada orang dai-dai di kampung-kampung yang susah, kasih uang zakat, ya kasih uang zakat untuk mereka agar mereka bisa. Mereka mungkin sudah bekerja tapi mungkin kurang karena harus belajar, karena harus berdakwah, ya harus bekerja terus, kapan dakwahnya? Ya, ada sebagian dai masya Allah pagi sampai siang kerja, sore dia berdakwah. Tapi tidak semua bisa demikian ya. Untuk menggabungkan dua hal, tidak semua orang mampu, Kalau di sebagian negara dai-dai ditanggung. Seperti contoh Arab Saudi, dai-dainya ditanggung. Dai-dainya ditanggung, destinasi ditanggung, sehingga mereka tidak perlu untuk kerja, mereka fokus untuk berdakwah, nuntut ilmu, mengajarkan, nulis buku. Kalau Indonesia tidak. Indonesia tidak ya. Dai-dai yang kita lihat tidak mampu, kita bantu. Karena menurut pendapat ulama, mereka berhak mendapatkan uang zakat. Karena ini poin yang penting untuk menyebarkan apa? Islam. Untuk menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah yang benar, ajaran yang benar, ya maka mereka perlu dibantu ya. Ibnu Sabil yang ke-8 adalah orang yang ada dua model disebutkan sini. Ya. Yang dia jauh dari negerinya, perantauan.
ya, maka boleh dikasih zakat. Untuk dia pulang atau untuk dia menunaikan kebutuhannya. Misalnya dia ke sana untuk berobat, atau dia ke sana untuk menuntut ilmu, atau dia ke sana untuk ada keperluan, bukan untuk dagang. Kalau dagang ya cari uang, enggak. Dia ke sana untuk ada keperluan yang diperbolehkan. Kemudian ini kehabisan bekal, maka boleh dikasih uang untuk dia sampai menyelesaikan kebutuhannya dan untuk pulang ke tanah airnya. Boleh. Misalnya dia ke sana ada urusan, ya, ternyata ada keluarganya sakit kek atau apa kek, ada nuntut ilmu kek, ternyata kehabisan bekal tengah jalan. Maka boleh kita kasih dia uang untuk memenuhi kebutuhannya, setelah itu untuk pulang ke tanah air karena dia ibnu sabil. Ibnu sabil, ya. Namun mereka mempersyaratkan, para ulama Syafi'iyah, agar ibnu sabil boleh dikasih zakat. Yang pertama, an yakuna safaru mubahan, safarnya mubah. Ya, seperti untuk haji, untuk menuntut ilmu, untuk berziarah kepada dua orang tua, ya, atau safar yang disunahkan seperti safar untuk ziarah kepada 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa, atau untuk menyambung silaturahmi, untuk ziaratul ikhwan, ya, atau tadi safar yang wajib seperti untuk haji, ya, untuk menuntut ilmu, ya, ternyata kehabisan bekal, maka boleh kita kasih uang zakat ini jika memang statusnya sebagai ibnu sabil. Ya. Kemudian adapun kalau safarnya maksiat, ya, atau disebutkan sini seperti safar untuk berdagang, ternyata di tengah jalan dia kehabisan bekal. Dia niatnya untuk berdagang, ternyata di tengah jalan dia kehabisan bekal, maka kita boleh kasih uang zakat untuk dia bisa pulang ke tanah air. Adapun safar untuk maksiat, maka tidak boleh kita kasih uang zakat, karena kalau kita kasih uang zakat berarti membantu dia untuk bermaksiat. Dia pergi ke Bangkok untuk berzina, ya, kehabisan bekal. Jangan kasih uang, hajatnya belum terpenuhi, jangan, ya. Suruh, nggak boleh dibantu. Kalau kita bantu berarti kita bantu dia untuk maksiat. Kecuali dia bertobat, sampai sana dia bertobat, saya tidak mau, ya Allah, nangis minta pulang, udah kasih uang untuk tiket pulang sama uang biaya untuk perjalanan makan di jalan. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal musafir aw man yuridis safar muhtajan. Ya, dia dalam kondisi membutuhkan. Ya. Dan sementara dia ada keperluan untuk safar, sementara kecukupannya bekalnya tidak cukup. Ya, bahkan jika dia hendak pergi pun boleh dikasih safar. Dia tidak mesti dalam ibnu sabil. Dia hendak jadi ibnu sabil. Ulama Syafi'i mengatakan boleh. Jadi dia harus berobat. Uangnya nggak cukup untuk pergi ke sana, maka boleh dikasih bekal untuk dia, karena dia akan menjadi ibnu sabil. Ya. Di tengah perjalanan tidak punya bekal, boleh dikasih. Tapi inilah 8 al-asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Selain mereka maka tidak diperbolehkan untuk diberikan zakat dari uang zakat. Adapun diberikan untuk keperluan dari uang-uang yang lain maka tidak jadi masalah sedekah sunnah. Tapi kita bahas ini ada namanya kaifa tuwazza'uz zakat ala mustahiqiha. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, pembahasan bagaimana cara pembagian zakat kepada asnaf-asnaf ini. Saya bacakan, dia ada perincian yang bagus, ya. Kalau seluruh 8 ini ada, ya, maka semuanya harus dikasih. Semuanya harus dikasih. Tidak boleh ada sebagian yang terhalangi. Ya, semuanya harus dikasih. 8 tersebut dikasih semua. Kalau ternyata ada satu golongan yang tidak ada atau 2 golongan tidak ada, maka sisanya harus dikasih semua. Misalnya zaman sekarang nggak ada budak. Fakir, miskin, kemudian amil zakat, innama shadaqatul fuqara wal masakin wa alafat qulubuhum ada. Kemudian juga budak sekarang sudah tidak ada. Orang berhutang ada, fisabilillah ada, ibnu sabil ada. 7. Yang budak sudah nggak ada. Maka yang 7 ini harus dapat bagian seluruhnya. Jadi bukan lagi 1/8, tapi jadi 1/7, 1/7. Ya, kecuali
Kita bilang tadi yang amil zakat. Amil zakat tidak mendapatkan 1/7 atau 1/8, tapi dia diberi gaji sesuai dengan apa? Sesuai dengan kerjaannya. Wa in fadala nasibu ahadil asnaf ala an hajati afradihi ruddat ziyada ala al-asnaf al-akharin. Kalau dibagi misalnya ada 6 amil zakat kita keluarkan. Tinggal 6 kan? Tinggal 6 saja. Fuqara, miskin, terus apa? Al-mu'allafa qulubuhum, terus gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil. Tinggal 6. Karena budak tidak ada, paham? Kemudian amil zakat sudah kita kasih gaji secara khusus. Entah dari uang zakat atau yang lain. Tapi intinya mereka sedikit ya. Kalau ternyata, ya seperti amil zakat. Misalnya, tambah 1 amil zakat. Amil zakat kita kasih ternyata, kita bagi 1/7. Ternyata dia cuma butuh sedikit. Masih ada sisanya. Sisanya yang lebih untuk gaji amil zakat, kita kembalikan kepada 6 yang lain. Kemudian Fiqhul Manhaji mengatakan taqsimuz zakat alal asnaf al-mawjudin bitasawi. Sama semua. Jadi bagi benar-benar 1/6 kalau cuma 6 golongan. Benar-benar semua dapat 1/6 ya. Ya. Kecuali tadi yang amil zakat ya. Mereka cuma diberikan sesuai dengan keperluannya. Zakat dengan gajinya. Sisanya dibagi secara merata. Miskin 1/6, fakir 1/6. Mu'allaf qulubuhum 1/6. Misalnya kalau kita cuma 6 golongan ya. Kemudian untuk hutang 1/6. Jangan kita habiskan semua untuk bayar hutang. Ada orang hutang 1 miliar. Kita lunasi yang miskin-miskin ya. Enggak dapat, enggak. Jadi kita bagi rata dulu. Ya, sisanya 1/6 ini kita cari orang yang punya hutang. Kita kasih. Ini punya hutang berapa yang bisa kita kasih semampunya. Kalau bisa lunas alhamdulillah, kalau enggak ya sudah semampunya kita bagi ya. Jadi dibagi secara rata. Adapun untuk satu golongan, misalnya fakir, fuqara dan masakin, maka tidak harus sama. Misalnya kita dapati di kompleks ini ada 50 orang fakir. Ya tidak perlu kita gaji semua 3 juta, enggak. Masing-masing kita sesuai dengan keperluannya. Ini lebih parah kebutuhannya, ini kurang ya. Jadi tidak harus sama. Sama orang gharimin yang punya hutang juga tidak sama hutangnya. Beda-beda ya. Al-mu'allafatu qulubuhum juga demikian, ada orang kasih mu'allaf kira-kira kasih sekian dia sudah senang ya. Ada yang memang agak ini susah ya, kita kasih lebih ya. Intinya tidak harus sama anggota satu golongan, tidak harus sama dibagi dengan bagi pembagian rata, tapi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kalau ternyata uang zakat nggak cukup, kita punya uang zakat ternyata setelah dibagi 6 golongan atau 7 golongan, ternyata masing-masing golongan cuma dapat 100 juta misalnya. Kita kumpulkan zakat ini 700 juta. 100 juta. Nah, ternyata fakir miskinnya ada 100 orang. Kalau 1 orang 1 juta, nggak mengeluarkan dia dari miskin menjadi kaya, enggak. Tidak harus dikasih semua. Tidak harus dikasih 100 orang. Dikasih cukupnya yang buat dia bisa menjadi berubah dari miskin menjadi berkecukupan. Ini ada orang, kamu keahliannya apa misalnya? Saya ahlinya buat ini. Kita kasih misalnya jual nasi goreng, belikan dia apa? Boleh. Kita belikan dia gerobak apa segala, kemudian kita kasih jadi mulai jualan nasi goreng. Kamu jualan apa? Bisa jualan es misalnya, boleh ya. Kalau dia nggak punya kemampuan apa-apa, udah kasih uang dia untuk kebutuhan setahun. Untuk kebutuhan apa? Setahun. Dia keperluan tiap bulan 3 juta, anaknya sekian. Saya kasih dia 3 kali 12. 3 kali 12. Kalau kita tahu dia orangnya adil, orangnya amanah, kita kasih langsung setahun. Kecuali kita orang ini nggak amanah, uangnya bakalan dia habisin macam-macam ya, kita boleh kasih cicil. Tapi hukum asal dalam kitab Fiqhul Manhaji nggak boleh kita kasih cicil. Kita langsung kasih kebutuhan dia selama setahun. Asalnya orang amanah. Terserah nanti dia apa yang dilakukan dengan uang tersebut. Kita berharap dengan uang tersebut dia tidak miskin lagi, karena sudah kasih kebutuhan setahun. Dia ternyata olah, kemudian dia ini kita tahu ya urusan dia. Tapi kalau kita tahu dia tidak amanah, orang ini nggak becus, nggak bisa ngurusin duit, ya, maka boleh kita kasih cicil demi kemaslahatan dia. Tapi kalau ternyata kita tahu dia orangnya amanah, jujur, dia bisa mengelola, kasih aja kebutuhan setahun. Dia mau jualan, dia mau apa, terserah. Baik. Berikutnya tentang memindahkan uang zakat dari satu
negeri ke negeri yang lain. Zakat dibayarkan sesuai dengan lokasi uangnya. Beda dengan zakat fitr. Zakatul fitr dibayarkan sesuai dengan lokasi badan orangnya, karena terkait dengan membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi kalau seorang sedang bersafar misalnya ke Mekah, kemudian dia lebaran di sana, dia bayar zakatnya di mana? Di Mekah. Atau seorang sedang di luar negeri, kemudian atau di kampung yang lain, nggak usah di luar negeri, dia misalnya di Jakarta, kemudian lagi main di Padang atau di Pekanbaru, dia bayar zakat di sana. Karena wajiban zakat fitr terkait dengan tubuh. Beda dengan zakatul mal. Zakatul mal kewajibannya terkait dengan di mana harta tersebut. Di mana dia, meskipun dia mungkin di Sumatera, tapi harta dia di Jakarta, maka dia bayar zakatnya di mana? Di Jakarta. Tidak boleh dikeluarkan dari kotanya kecuali memang ada di sini sudah berkecukupan dan ada kemaslahatan untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Jika ternyata di sini belum berkecukupan, maka di situ dia bayarkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat tersebut diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Kalau orang miskin semua sudah terpenuhi, baru pindahkan ke kampung yang lain. Kampung yang lain. Maksudnya di Bintaro. Kalau kumpulkan uang di Bintaro, orang miskin nggak di Bintaro baru pindah ke Bintara ya. Kalau di Bintaro masih banyak orang miskin, bagi mereka jangan pindahkan ke tempat yang lain. Nggak perlu pergi kirim ke Somali, nggak perlu kirim kemana, nggak perlu. Kalau pakai uang sedekah, harus dengan bukan uang zakat. Pakai uang sumbangan, oke, mau kirim ke Palestina, mau kemana, uang zakat ada aturannya. Dibayarkan ke daerah itu. Karena orang miskin, di antara hikmah zakat, kita bayar zakat terang-terangan. Sehingga orang miskin tadi tidak hasad kepada orang kaya. Mereka tenang, orang kaya nanti bagi-bagi uang juga sama kita ya. Ya. Ternyata dia nunggu-nunggu zakat, ternyata nggak dapat. Zakatnya dikirim ke Palestina. Waduh. Dia sedih ya. Nah, kalau kita mau kirim ke luar negeri pakai uang sedekah, masih banyak cara untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Adapun zakat ada aturannya. Baik, adapun berapa menit lagi ya, San? Hah? Berapa menit? 2 menit lagi. Madzhab Syafi'i mengatakan syarat istiqaqiz zakat, syurut istiqaqiz zakat, yaitu syarat orang berhak menerima zakat ya. Pertama Islam ya. Tadi makanya mereka ketika bahas mu'allafat qulubuhum mereka bilang harus Islam. Madzhab Syafi'i mengatakan orang kafir boleh dikasihkan. Tadi sudah kita bahas. Tapi mereka mengatakan harus Islam. Kalau orang kafir tidak boleh dikasih uang zakat, boleh kasih uang sumbangan, tapi uang zakat tidak boleh. Yang syarat kedua, dia tidak mampu untuk kerja. Kalau yang untuk kerja nggak boleh kasih uang zakat ya. La tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawi. Tidak halal zakat diberikan kepada orang kaya atau orang yang kuat. Dalam riwayat yang lain, wala li dhi quwwatin muktasib. Tidak boleh diberikan kepada orang yang kuat untuk bekerja. Lain halnya dia sudah bekerja, tapi dia nggak mampu. Ini lain cerita. Dia udah kerja, kita tahu dia kuat, dia kerja jadi kuli kuat, ngangkat batu, tapi gajinya cuma sedikit. Kekuatannya mengalahkan kita. Tapi ternyata dia tidak mampu untuk mendapatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak orang seperti ini kuat, mampu, tapi tidak mencukupi. Boleh dikasih zakat. Kemudian tidak boleh kita berikan zakat kepada orang yang kewajiban nafkahnya atas orang yang mengeluarkan zakat. Maksudnya gimana? Seperti saya, tidak boleh saya berzakat untuk istri saya. Karena istri saya miskin misalnya, tapi dia di bawah tanggungan saya. Atau orang tua saya miskin, saya nggak boleh berzakat untuk orang tua saya. Karena mereka di bawah tanggungan saya. Jadi tidak boleh kasih zakat kepada usul, kepada furu. Tidak boleh. Anak kita kalau ada yang miskin, kita tidak boleh kasih uang zakat. Kita tanggung. Cucu kita ada yang miskin, kita wajib untuk menafkahi. Ayah kita, ibu kita ada yang miskin, wajib kita untuk menafkahi. Tidak boleh kasih uang zakat. Nenek kita ada yang miskin, wajib kita untuk apa? Menafkahi. Kakek kita ada yang miskin, kakek dari ayah, kakek dari ibu, miskin, wajib. Bukan sunnah. Wajib kita untuk apa? Menafkahi. Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya orang yang di bawah tanggungan kita, tidak boleh kita berzakat kepada orang tersebut. Ya, seperti al-usul, yaitu ayah, ibu, dan di atasnya kakek, nenek, dan meskipun buyut, semuanya kalau miskin, tanggung jawaban kita. Demikian juga anak-anak, kalau miskin, kita wajib untuk menafkahi. Cucu juga, kalau miskin, kita wajib untuk menafkahi. Istri juga. Istri, tidak boleh kita berzakat sama istri. Nggak boleh. Ini semua tidak diperbolehkan. Kecuali, kata para ulama, mereka tidak boleh dikasih zakat karena kemiskinan. Karena makan ditanggung oleh kita. Tapi kalau mereka punya sebab yang lain, ternyata misalnya ayah ternyata mujahid berjihad, ya boleh kita kasih uang zakat karena sebagai mujahid, ya.
Atau misalnya kita punya anak ternyata dia dai, kita boleh kasih sebagai apa? Dai ya. Dia punya istri ternyata punya hutang ya. Dia makan kita tahu ternyata dia punya hutang sama orang. Kita nggak mau melunasi hutangnya. Lunasi pakai uang zakat boleh ya. Kalau memang kita tentunya nasihati dia dulu supaya dia tidak berulang dan macam-macam. Jadi intinya kalau karena miskin tidak boleh kita kasih uang zakat. Tapi kalau sebab yang lain kita boleh kasih uang zakat. Adapun yang di luar tanggungan kita seperti tante, bibi, kakak, adik, ini boleh kasih uang zakat. Termasuk yang bukan tanggungan kita bagi wanita suaminya. Kalau suaminya miskin, maka dia boleh kasih uang zakat untuk apa? Suaminya. Sebagaimana istrinya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu miskin. Ketika istrinya mau sedekah, kata dia kasih saya aja. Kata istrinya, tunggu saya tanya Nabi SAW dulu. Akhirnya tanya sama Nabi, kata Nabi, iya. Suamimu kerabat lebih berhak untuk mendapat apa? Zakat. Jadi kalau ada seorang wanita kaya, suaminya miskin, dia boleh kasih zakat buat apa? Suaminya. Untuk biaya suaminya, buat agar suaminya bisa menafkahi apa? Anak-anaknya. Boleh. Ini diperbolehkan. Ya. Demikian juga seorang ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya miskin, dia boleh kasih uang zakat. Ini uang dia, bukan uang suaminya. Kalau suaminya ya, anak-anak itu wajib atas tanggungan apa suami. Tapi dia seorang wanita istri kaya raya, suaminya miskin, anak-anaknya miskin. Dia sebagai ibu boleh kasih uang zakat kepada anak-anaknya. Kasih suaminya boleh, kasih anak-anak juga boleh. Karena anak-anak bukan di bawah tanggungan dia. Anak-anak di bawah tanggungan suaminya. Paham? Baik. Yang berikutnya, dalil akan hal ini kisah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, aliyya ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah innama hiya baniya. Apakah aku dapat pahala jika aku memberi nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah? Abu Salamah sudah meninggal. Mereka ini anak-anakku, anak yatim. Apakah saya dapat pahala kalau berinfak kepada mereka sementara mereka anak-anakku? Artinya lahir dari perutku ya. Cuma bapaknya yang bertanggung jawab sudah meninggal. Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, anfiki alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim. Ya, kasih nafkah kepada mereka dan kau dapat pahala. Ini dalil bahwasanya bahkan seorang ibu kalau anaknya miskin dia boleh bayar uang zakat kepada anak-anaknya yang miskin karena anak-anaknya sebenarnya tanggung jawab suami atau bapak mereka. Kemudian syarat yang terakhir yang keempat untuk boleh mendapatkan zakat ya. Yang pertama tadi kita katakan dia harus muslim, yang kedua tidak bisa bekerja atau sudah kerja tetap tidak mencukupi. Yang ketiga, bukan orang di bawah tanggungan apa? Kita. Yang keempat, dia tidak boleh ahlul bait. Tidak boleh ahlul bait. Ahlul bait tidak berhak mendapatkan zakat. Ya. Apakah Hashimi atau Muttalabi? Hashimi dari Bani Hashim atau dari keturunan Abdul Muttalib? Keturunan Abdul Muttalib yaitu Abdul Muttalib kakek Nabi. Kakek Nabi, anak-anaknya semua keturunannya adalah ahlul bait. Ahlul bait zaman sekarang ada dari keturunan Hasan dan Hussein ada. Dan ada keturunan misalnya saya ketemu Ahlul Bait dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Saya punya kawan Ahlul Bait tapi dari sisi Al-Abbas bin Abdul Muttalib sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga Ahlul Bait. Mereka juga Ahlul Bait. Nah, mereka ini tidak boleh mendapatkan uang zakat dan tidak boleh sedekah. Rasulullah SAW larang ketika Hasan atau Hussein ingin makan korma sedekah, Rasulullah larang. Rasulullah SAW berkata, ya, inna hadhihi sadaqatu innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Sebenarnya sedekah-sedekah inilah kotoran manusia. Maksudnya kotoran artinya dengan keluar zakat orang-orang bersih dari dosa-dosanya. Berkurang dosa-dosanya tidak pantas bagi Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hasan bin Ali ingin makan satu butir korma dari korma sedekah, korma zakat, maka Rasulullah SAW mengatakan kisih, itu buang-buang. Ya. Ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah, tidak kau tahu bahwa kita tidak boleh makan sedekah. Makanya kisah Salman Al-Farisi ketika ingin tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, dia bawa sedekah, dia bilang Rasulullah, wahai Muhammad ini sedekah. Maka Rasulullah SAW kasih para sahabat, dia tidak makan. Tapi ketika Salman kasih hadiah, maka Rasulullah ikut apa? Makan. Namun, menurut para penulis buku Al-Fiqhul Manhaji, ini ada dua pendapat di kalangan mazhab Syafi'iyah tentang Ahlul Bait yang tidak dapat jatah. Kalau dalam pemerintahan Islam, mereka dapat jatah dari Baitul Mal.
mereka dapat jatah karena mereka keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika jatah mereka tidak dapatkan dan mereka ternyata miskin misalnya, atau termasuk dari salah satu dari 8 golongan ini, apakah mereka berhak dapat zakat atau tidak? Dua pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Pendapat pertama, kalau tidak salah dipilih oleh penulis Al-Mu'tamad, tetap tidak boleh. Mereka boleh dibantu dengan uang selain zakat. Ya, tapi pendapat kedua mengatakan boleh. Ya, karena mereka lebih utama untuk diperhatikan, keturunan Nabi SAW atau ahlul bait Nabi. Ya, sangat utama untuk diperhatikan, terutama ketika tidak ada jatah yang mereka dapatkan dari pemerintah. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan libur, pekan depannya juga libur. Insyaallah 3 minggu.